selanjutnya ya, Dokter Andre ya. Jadi untuk selanjutnya kita siapin untuk yang ini Dokter Andre di Korea kan ya? Di Korea bukan sih? Masih di Korea ya dok ya? Kenapa dok? Lagi di Korea? Enggak dok, belum berangkat. Belum berangkat, belum. ini di Senayan City. Oke. Senin baru berangkat dok. Ya dah. Oke. Jadi kurang lebih nanti selanjutnya tuh kita juga akan ada sharing session untuk Nanopore Community Meeting ya. Jadi dan spesifik untuk Nanopore Community Meeting karena kita akan bawa lebih dari 41 mesinnya Nanopore ke Indonesia, dan termasuk saat ini sudah ada standby 8 unit ya. Sudah ada standby 8 unit. 2 sudah kita distribusikan kemarin ke tempatnya Pak Doni, dan juga ke tempatnya Pak Ahmad. Pak Doni di UGJ, bersama juga dengan Dr. Tia, dan juga ke IASI di ini, dan nanti mungkin hari ini atau besok saya akan antar untuk ke Unpad, ke Pasca Sarjana Unpad, dan nanti masih ada, berarti itu masih ada 17 sisanya gitu. Dan 17 sisanya itu nanti yang udah akan kita kirim itu untuk Unair, UGM, Fakultas Biologi, kemudian IPB, IPB lupa. Nah jadi dan sebenarnya masih ada banyak lagi ya tempat yang berpotensi untuk bisa dijadikan untuk host. Jadi kalau teman-teman ada universitas ataupun ini yang lain yang tertarik untuk menjadi host untuk Nanopore, itu bisa menghubungi kami supaya bisa nanti kami evaluasi ya. Jadi itu target saya untuk yang Nanopore itu, kita akan push kalau memang kita berhasil running penelitian, saya akan push untuk Nanopore Community Meeting diadakan di Indonesia untuk harapan saya sih 2024 itu bisa kita push untuk diadakan di Indonesia. Oke, itu update-nya. Kemudian bulan ini maksimal bulan depan itu juga review akan datang. Jadi nanti untuk review teman-teman tahu sendiri kan ya, review itu long read sequencer juga, tapi memang dia punya Q-score-nya jauh lebih tinggi dibandingkan Nanopore. Tapi ya walaupun demikian, Nanopore juga saya lihat juga makin lama makin naik ya Q-score yang kita bisa dapat dari pemeriksaannya. Oke. Lagi yang saya share ya. Sebagian penelitian sudah running, udah ada 8 penelitian yang saat ini ongoing running. Sebagian juga sudah pengambilan sampel ya. Dan kami harap mulai minggu depan kita akan udah mulai testing sequencing untuk alat-alat tempat-tempat yang kita taruh. Dan selanjutnya kami harap nanti tempat-tempat yang kami tempatkan ini kita bisa kembangkan layanan penelitian untuk sequencing untuk membantu universitas-universitas di sekitar ini ya, di sekitar universitas tersebut, ataupun juga waktu saya ngobrol dengan Prof. Iskandar dari IPB itu, beliau malah kepingin ajak kolaborasi untuk dari SMA juga diajarkan cara ekstraksi supaya nanti sequencingnya bisa dikerjakan di IPB. Saya rasa itu juga program yang sangat bagus. Ya, jadi itu sedikit update dari saya, dan sekali lagi nanti kalau teman-teman ada event, terutama teman-teman yang sudah selesai PKS ya, ada event untuk butuh support untuk seperti tiket untuk masuk ya, seperti kemarin Nanopore ataupun INASAG, itu bisa berkabar ke kami karena sudah ada budget yang kami siapkan untuk training-training seperti itu gitu. Nanti konsekuensinya ya paling kita minta untuk sharing session aja seperti saat ini. Ya, di saat ini juga nanti udah ada akan ada Mbak Melda dari IT Dell, dan juga ada Dr. Yanti dari internal yayasan yang nanti akan sharing dari apa yang didapat pada saat kemarin. Dan saya rasa nanti akan ada satu sesi lagi ya, Dr. Andre ya, yang terkait dengan
apa terkait dengan bioinformatiknya ya nanti akan Human. ada. Bioinformatics yang human. Oke, sip. Iya, Dok. Ya, mantap. Oke, ya mungkin itu aja sedikit dari saya. Semoga bisa terupdate untuk rekan-rekan sekalian, dan kalau ada kendala ataupun hal-hal yang perlu ditanyakan bisa ke teman-teman. Saya rasa kontak di grup researcher group sudah ada, dan di masing-masing tim peneliti juga sudah ada researcher support yang kami tempatkan, dan kami sedang mengejar untuk menyelesaikan seluruh PKS ya. Jadi kalau misalnya ada rekan-rekan yang belum selesai PKS, kami sangat mendorong supaya bisa selesaikan PKS, karena kalau PKS sudah selesai, itu support dari kami itu bisa akan lebih banyak lagi, gitu. Mungkin itu aja dari saya. Terima kasih banyak, dan terima kasih juga buat Dr. Yanti dan Imelda. Selamat sharing, dan juga terima kasih juga buat Dr. Anda sebagai moderator. Saya kembalikan ke Dr. Anda. Terima kasih, Dok. Terima kasih Dr. Vincent. Baru saja kita sudah mendengar sambutan ya dari Ketua Yayasan kita, Dr. Vincent, dan informasi juga update yang menarik juga ya dari Dr. Vincent kalau terkait review dan informasi lainnya. Nah, ini saya sebentar sebelum saya buka, saya coba share screen dulu untuk hari ini. Suaranya Dr. Andre putus. Ya, apakah sudah terlihat? Ya, pada siang hari ini kita akan sharing, jadi judulnya Genomics and Bioinformatics. Iya, Genomics dan Bioinformatics Application. Jadi kira-kira apa saja lessons learned yang kami para peserta ya dapatkan. Ya, saya juga kebetulan kemarin diberi kesempatan untuk ikut juga oleh Dr. Vincent dari Yayasan juga. Jadi adalah dari meeting tahunan, pertemuan tahunan ya dari INA SHG dan juga ASGC di tahun 2023. Nah, sebelum kita mulai saya perkenalan dulu nih, ada dua pembicara kita ya. Yang pertama mungkin panggilnya Kak ya, Kak Imelda. Ini masih muda sekali tapi luar biasa backgroundnya, dan beliau akan bicara tentang NGS Basic for Plants. Kemudian yang kedua Dr. Yanti ya, yang sering disapa Dr. Yanti, juga tentunya sudah tidak asing buat teman-teman, akan berbicara tentang pemeriksaan genetik di bidang kesehatan. Saya bacakan dulu yang pertama CV dari Mbak Imelda ya, Kak Imelda. Kak Imelda Agatha Kristi Manurung. Ini ada emailnya kalau mau catat. Kemudian beliau lulus sarjana science di jurusan biologi ya, Animal Physiology dari Universitas Negeri Medan ya. Kemudian di tahun 2016, kemudian beliau juga mengambil Master of Science di bidang Biotechnology, Cancer Biology and Genetic Pathway di National Tsinghua University, Hualien, Taiwan. Dan menyelesaikannya di tahun Agustus 2020. Kak Imelda ini background-nya juga pengalaman sudah sangat luas. Salah satunya dia juga pernah sebagai research assistant di Taiwan dan di perusahaan Everfront Biotech. Kemudian saat ini dia juga sebagai researcher di Institut Teknologi Dell atau yang sering dikenal IT Dell di Toba ya. Kemudian banyak sekali juga background employment sebelumnya, dan juga yang saya tidak bisa baca satu persatu, dan juga untuk sertifikasi juga sudah pernah mendapatkan sertifikasi dari Yale University di tahun 2022 dan dari Michigan dan berbagai sertifikasi lainnya. Jadi tanpa berpanjang lebar lagi, mungkin Kak Imelda boleh dimulai presentasinya. Terima kasih. Terima kasih untuk Dr. Andre atas kesempatan yang diberikan, dan juga Dr. Vincent. Mungkin kemarin kita ya waktu di Makassar kita bareng ya workshop tentang bioinformatika. Tapi untuk bioinformatika sendiri di bidang tanaman masih sangat baru banget untuk bidang keilmuan saya. Jadi mungkin kita bisa belajar bersama. Kalau ada juga yang lebih tahu daripada saya, mungkin saya sangat welcome untuk membantu. Apakah
mungkin ada beberapa kesilapan gitu. Mungkin saya akan share screen something. Apakah sudah terlihat di layar? Dok, udah ya? Ya, sudah kelihatan. Ya, sudah. Oke, terima kasih. Jadi untuk kesempatan kali ini saya akan membawakan Next Generation Sequencing Basic for Herbal Plant. Kebetulan juga yang waktu di Makassar kita hanya fokus pada human untuk Next Generation Basic-nya. Jadi, tapi saya mencoba mengaplikasikannya kepada terhadap tanaman, khususnya saya di bagian herbal seperti itu. Nah, kalau untuk general next generation sequencing workflow untuk herbal species identification itu kita bisa lihat dalam screen. Pertama itu adalah PCR amplicant, kemudian dari genome DNA, kemudian hingga berakhir pada herbal species identification untuk melihat identifikasi herbal. Tapi untuk kali ini kita akan fokus untuk bioinformatics analisisnya. Tapi untuk kali ini adalah yang paling basic dulu, dimulai dari ini general bioinformatic analysis workflow untuk data analisis. Yang pertama itu kemarin kita waktu di Makassar dimulai dari FASTQ file, tapi kita tidak tidak melakukan base calling di situ, tapi kita sudah memiliki data FASTQ-nya langsung. Nah, dari situ kita belajar bagaimana melihat kualitas data FASTQ file dan juga sampai sequence alignment. Jadi mungkin tidak semua dari prosesnya ini akan kita ikuti, hanya dari FASTQ file kita sudah punya, kemudian kita lihat quality control dari FASTQ file-nya. Kemudian untuk demultiplexing, kemungkinan besar kita kemarin kita waktu di Makassar tidak melakukan demultiplexing, mungkin karena filenya itu satu single sequencing, yang artinya tidak harus melakukan barcode terhadap masing-masing data. Jadi kita hanya langsung melakukan quality control pada data sequence DNA-nya, kemudian melakukan genome alignment, yaitu sequencing alignment. Hanya sampai di situ kemarin kita waktu di Makassar. Tapi saya mungkin di situ yang dibahas adalah tentang human, tapi di sini saya juga melihat apakah ada aplikasi pengganti, karena di workshopnya sendiri kita memakai banyak referensinya tentang human gitu. Nah, ini adalah content introduction. Yang pertama adalah rough sequencing rates, yang artinya ini adalah kita sudah punya FASTQ data, kemudian melakukan quality control terhadap file FASTQ-nya, kemudian yang kedua sequence alignment. Kemudian mereka juga waktu yang di Makassar mereka memberikan bagaimana reference guide untuk melakukan gimana sih melakukan generation DNA sequencing. Nah, yang pertama itu adalah apa yang kita butuhkan dalam raw sequencing trees ini. Nah, yang pertama kita harus seperti yang kita lihat di screen, ada Excel, kemudian aplikasi IGV, kemudian Internet Explorer. Jadi selama proses sequencing, urutan basa nukleotida DNA ditentukan, sebuah reads mewakili urutan nukleotida dari setiap fragmen dalam library. Kemudian teknologi next generation sequencing dapat menghasilkan jumlah bacaan sekuensial yang sangat besar dalam satu eksperimen tunggal, yang artinya bahwa dalam setiap eksperimen beda spesies juga beda besaran dari sekuensialnya gitu. Nah, yang pertama adalah, jadi setelah kita menyelesaikan base calling pada tahapan tahap pertama next generation sequencing, kita dapat melihat ciri-ciri dari file itu atau format khusus pada setiap bacaan pada format FASTQ atau FQ. Nah, yang pertama, jadi ada 4 baris, biasanya itu mempunyai 4 baris. Yang pertama itu adalah selalu dimulai dari tanda sign, jadi kemudian diikuti oleh sequence identifier-nya, kemudian baris kedua itu adalah the actual DNA sequence, artinya ada bacaan ACTG seperti itu ya DNA sequence-nya. Kemudian yang ketiga adalah ada selalu dimulai dari tanda plus sign, kemudian diikuti sequence identifier, kemudian
baris keempat, di sini kita lihat bahwa di baris keempat ini memiliki content quality score untuk setiap pasangan bahasa pada sequence DNA. Nah, pada kali ini kita bisa melihat actual value pada karakter semua yang ada di FASQ ini bisa kita akses. Salah satunya adalah dari website di bawah ACT Table. Tapi mungkin untuk tumbuhan sendiri saya masih mencari-cari, dan juga kemarin juga sempat belajar dengan Pak Daeng tentang bagaimana untuk menganalisis atau mencari sendiri atau mendownload file FASQ dari NCBI. Tapi kemarin sempat gagal juga karena terjadi error, dan mungkin karena format yang sangat besar seperti itu. Nah, kemudian di sini, setelah kita memiliki FASQ file-nya, kita menginspeksi raw sequencing rates-nya. Jadi seperti yang saya katakan sebelumnya, bahwa ini adalah ciri-ciri file dari FASQ. Yang pertama ada tanda @ kemudian diikuti oleh sequencing DNA-nya, kemudian ada plus, kemudian ada diikuti identifiable sequence-nya. Nah, kalau dia tersendiri, misalnya kita punya file FASQ, kemudian kita drag ke dalam Excel, kemudian kita ingin menghitung nih beberapa panjang dari sequence DNA-nya. Kita langsung bisa function di dalam Excel itu sama yang lain, jadi langsung tertuju panjang sequence DNA pada file pertama yang ingin kita lihat pada sequence DNA. Kemudian setelah kita dapat berapa panjang dari sequence DNA-nya, kita bisa melihat quality control dari sequencing rates-nya. Nah, kemarin kan kita memakai blood search genome, dan blood search genome ini diperuntukkan untuk human aja, jadi untuk tumbuhan tidak ada, dan kita bisa akses di genome UCSC, edu, dan SIGA. Jadi kita bisa langsung mengcopy dari baris kedua line yang ada pada file FASQ, kemudian submit, kita bisa melihat hasilnya di situ untuk quality control. Jadi gunanya ini adalah untuk apakah tingkat error atau nilai dari apa kita ini dapat kita lanjutkan, atau dapatkah data ini kita pergunakan. Jadi ini adalah fungsi dari quality control-nya. Nah, untuk tumbuhan sendiri saya coba mencari, untuk tumbuhan saya memakai blast tool ya, plants assemble org. Jadi saya coba beberapa tumbuhan, contohnya ini adalah spesies Selaginella moledonville. Kemudian saya coba copy dari urutan sequence DNA-nya. Kemudian di sini ditunjukkan untuk informasi dan keakuratan atau apakah kita bisa menggunakan data tersebut untuk tahap selanjutnya, seperti itu. Seperti yang terlihat di screen. Jadi mungkin tidak semua yang bisa saya sampaikan di sini, karena mungkin saya belajar bahwa kalau evaluate threshold-nya ada beberapa 10, kemudian maksimum, tapi untuk genome sendiri kita bisa lihat nanti di next. Jadi kalau kita mengakses ke Biolib, jadi ini adalah quality control kedua, jadi kita melihat apakah file itu bisa kita gunakan juga. Jadi di quality control ini sangat ketat untuk data kita bisa dipertanggungjawabkan gitu, apakah kualitasnya pada data sekuensi, dan memberikan laporan grafis. Jadi kalau untuk kemarin kita menggunakan di Makassar ada di HTT Biolib, jadi kita bisa input FASQ file kita ke dalam website ini, kemudian akan ada tampilannya seperti di sebelah kanan. Jadi ini adalah hasil grafis yang dipertunjukkan apakah FASQ kita itu berkualitas atau tidak, dilihat dari basic statistiknya, per basic sequence quality-nya, tal sequence quality. Jadi ada beberapa yang checklist dan ada satu per sequence key content. Nah, dari beberapa indikator ini kita bisa lihat bahwa data ini masih layak dan sangat layak dilanjutkan untuk dianalisis. Kemudian ada data selanjutnya yang mungkin sangat bertolak belakang pada data pertama. Jadi kita input file kedua yang mungkin. Nah, di sini kita lihat adalah beberapa summary bahwa data ini sangat grafisnya sangat tidak berurutan, dan di sini ada panjang ke bawah, artinya ini tidak bisa. Dan kita lihat summary untuk dari cek quality-nya bahwa hampir
hampir semua dia tidak direkomendasikan, mulai dari per base sequence quality, per tile sequence quality, kemudian hampir dan adapter hanya ada 3 yang checklist, yang artinya lebih banyak tingkat kesalahan tingkat tidak rekomendasi untuk menggunakan file ini untuk selanjutnya. Jadi ini adalah satu quality control yang saya pikir ini juga bisa kita gunakan jika kita ingin mencek kualitas daripada data sekuensi kita, terutama pada file FASTQ. Kemudian kita ke tahap setelah selesai dari sequence, kemudian quality control, kemudian kita ke genome alignment atau sequence alignment. Nah, di sini kita ingin membandingkan 2 atau lebih urutan molekuler seperti urutan DNA, RNA, atau protein untuk mengidentifikasi kesamaan dan perbedaan di antara mereka sebagai genome assembly dapat diakses di IGV-ORG. Nah, di IGV ini sendiri tidak terlalu banyak referensi genomnya, dan kebanyakan itu adalah human, virus, dan juga bakteri. Tapi ada beberapa spesies tanaman atau tumbuhan yang kita bisa dapat gunakan. Nah, saya menemukan bahwa contohnya adalah tomato atau tomat, dan di sini diperlihatkan dari kromosom pertama hingga kromosom 12 bahwa kita bisa melihat urutan dari sequencing DNA pada sequence alignment yang ada pada file tersebut. Kemudian yang kedua, sequence alignment. Jadi di sini kita ada IGV application, kemudian ada IGV website. Jadi kita bisa mengakses kedua-duanya dari website dan juga dari aplikasi. Jadi mungkin tergantung kebutuhan kita maunya yang di mana dan mana yang terserah kita, seperti itu. Nah, untuk di sini kita ada guide-nya. Yang pertama itu ada kayak genome assembly, kemudian yang kedua adalah tracks. Jadi di tracks ini kita bisa memasukkan data yang kita inginkan, misalnya ada file FASTQ kita, kemudian kita masukkan, kemudian kita bisa melihat yang ketiga itu adalah chromosome panel. Jadi kita bisa juga langsung melihat berapa kromosom yang ada pada spesies yang ingin kita lihat. Jadi itu langsung diurutkan jika kesesuaian ada referensinya sesuai gitu. Kemudian genome position, ada genome position ada di yang keempat, itu adalah contohnya kita ingin melihat genome position di kromosom pertama atau di kromosom kedua, ketiga, keempat, kelima. Jadi kita bisa melihat di tanda nomor 4. Kemudian track setting. Jadi track setting ini adalah kita bisa melihat memperbesar. Ini ada beberapa ini adalah exon dan intron. Jadi mungkin di IGV ini lebih memperlihatkan di mana exon, di mana intron pada satu genom spesies yang ingin kita lihat. Nah, seperti ini contohnya. Jadi di sini saya mencoba, ini kemarin itu adalah tomato, itu pada kromosom yang kedua. Kemudian kita lihat ada beberapa gen pada kromosom tersebut seperti ini, MCC1G. Jadi ada beberapa, ini adalah intron yang tanda putih dan ini adalah exon. Kita bisa melihat itu dengan memperbesar gambar. Jadi ini bisa diperbesar secara langsung di bagian atas. Kemudian ini adalah setelah saya perbesar, kita mendapatkan data seperti ini. Jadi pada RNA CC1G kita bisa melihat susunan komponen. Ini adalah sebenarnya kalau kita lebih perbesar lagi kita bisa melihat ACTG-nya seperti ini, ACG. Jadi kita bisa melihat bahwa di mana posisi dan letak daripada sequence DNA yang terdapat pada kromosom dan hingga ke tingkat gen RNA-nya seperti di bawah ini. Nah, di sini adalah ada yang merah berpasangan dengan yang merah. Ini adalah exon. Kemudian jaraknya ke sini adalah ini adalah intron. Jadi yang kosong ini adalah intron, yang ini adalah exon. Jadi ini adalah jarak di mana antara satu posisi pada kromosom yang sama, kita melihat ada, ini sebenarnya kemarin saya ingin memperbesar satu dari tomato itu, tapi mungkin ada terjadi error dan tidak terlalu jelas. Jadi saya mengambil contoh dari workshop sebelumnya yang di Makassar. Jadi kita bisa melihat jaraknya di sini. Sama juga. Nah, di sini adalah
gen yang lain seperti Ankier, tapi ini adalah untuk human karena mungkin untuk tomato reference yang masih kurang untuk dipaparkan, jadi kita bisa melihat pasangan basa di sini untuk DNA-nya. Dan di sini juga kita bisa dapat melihat urutannya, urutan dari sequence-nya. Nah, untuk Q reference guide next generation DNA sequencing, kita bisa melihat di sini bahwa sequencing DNA di sini untuk menentukan urutan yang tepat dari basa ATCG, kemudian untuk sepotong DNA. Kemudian sequencing Sanger secara alamiah adalah teknologi satu persatu. Jadi dulu ya mungkin kita sudah tahu semua tahu bahwa next generation sequencing ini dimulai dari uh, sequencing Sanger. Nah, di bawah kita lihat ini adalah bacaan untuk uh, Sanger sequencing untuk kromatogramnya. Nah, ini adalah awal mula dari next generation sequencing. Kemudian untuk mengurutkan satu gen dari satu sampel, pengurutan Sanger itu diandalkan untuk menghasilkan pembacaan urutan panjang untuk mencapai rata-rata dari 500 basa nukleotida. Kemudian di bawah ini adalah cakupan jika ingin menampilkan semua dalam satu hall yang sama untuk apa namanya aplikasi IGP atau website IGP. Kita bisa melihat di bawah mulai dari coverage-nya, kemudian berapa coverage-nya di bawah, kemudian untuk menunjukkan wilayah yang diurutkan pada pembacaan, contohnya ada nih 149 bytes per, kemudian kita dapat melihat di tengah yang merah itu, yang merah sama yang biru itu adalah terdeteksi bahwa ada keadaan heterogeneous. Ini mungkin di human karena untuk tanaman mungkin sangat tidak saya temukan referensinya bahwa ini adalah keadaan heterogeneous. Ini human pada salah satu sampel pasien untuk yang dibuat pada kromosom 18. Mungkin hanya sampai ini penjelasan saya yang mungkin saya masih bisa mengerti di waktu di Makassar. Kalau ada pertanyaan dan kita bisa diskusikan bersama. Terima kasih. Saya serahkan ke Dr. Andre. Terima kasih Kak Imelda atas sharingnya, itu termasuk lumayan lengkap juga ya, terutama tentang IGV. Dari partisipan, dari Bapak Ibu, Mas Mbak sekalian, apakah ada yang ingin bertanya dari materi yang di-sharingkan oleh Kak Imelda? Mungkin silakan boleh angkat tangan, raise hand, ada feature raise hand sama, atau bisa di chat juga boleh kalau ada pertanyaan. Jadi kalau dari yang Kak Imelda tadi sharing, yang untuk IGV sendiri belum ada referensi untuk tanaman ya? Saya sambil mungkin menunggu yang ada yang mau Sudah nanya, ada, saya Dok. nanya dulu. Ya, sebenarnya Oh, udah ada, ya? yaitu hanya sama tomat kemarin, ya tomat. Tapi untuk kelengkapnya, tadi kan saya menunjukkan bahwa kita bisa melihat pada NCB Blast, tapi kita juga bisa mencari referensi dari European Genome kalau tidak salah ya, gitu. Seperti itu, Dok. Oke. Yang NCBI juga yang Kak Imelda udah sempat download tadi ya, yang cerita nanya sama Mas Daeng ya. Iya, ya benar. Jadi saya ingin kayak kan mendownload melalui SRA Toolkit dari NCB, tapi ada beberapa error dan kegagalan mungkin karena kita kemarin pakai prefect kali ya di CMD-nya. Jadi tapi satu hari itu mendownload nggak berhasil, terjadi kerala dan saya tanya Pak Dayeng untuk gimana solusinya, tapi mungkin dilihat urutan base pairnya itu yang lebih kecil atau besaran base pairnya yang lebih kecil supaya memudahkan, tapi tidak berhasil gitu. Jadi masih mencoba dan belajar juga sih Dokter Andre gitu. Siap. Nggak apa-apa, yang penting udah mencoba ya. Ini kebetulan ada Dr. Vincent mau bertanya, silakan dokter. Ya, terima kasih Dokter Andre. Ya, makasih Imelda buat penjelasannya. Yang jadi pertanyaan saya itu kan
yang tadi ya, IGV kebanyakan yang ditunjukkan yang di ini ya, yang di web ya. Kalau fitur utama yang ngebedain antara web sama kalau kita install sendiri di komputer kita tuh apa? Terus kira-kira untuk IGV sendiri tuh ada analisis yang bisa dikerjakan atau itu cuman memang grafik interface aja ya? Itu aja dari saya. Thank you. Terima kasih Dr. Vincent. Jadi untuk IGV sendiri yang di app dan juga website mungkin perbedaannya tidak terlalu kentara ya Dok. Maksudnya kita juga bisa melihat semua yang ada di web dan juga di app, tapi mungkin lebih ke visualisasinya. Kalau di web sendiri kita bisa melihat langsung mereka kayak buat kayak connected maksudnya ke lain website untuk melihat referensi genom yang lain, contohnya NCB atau yang lain mungkin kali Dok. Tapi mungkin saya kurang paham, maksudnya kemarin kita di Makassar lebih ke ini ya Dok, menggunakan yang di web daripada yang app gitu ya Dok. Kalau untuk satu lagi tadi adalah referensi genomnya. Kalau ya grafis yang saya tunjukkan kebanyakan memang yang human karena saya mencoba mendownload FASQ dari N19 melalui Stratukil ingin mengaplikasinya ke IGV, tapi tidak berhasil. Itu yang saya coba satu minggu ini dengan Pak Daeng, tapi tidak berhasil. Kalau mungkin saya berhasil kemarin, mungkin saya coba di IGV-nya untuk referensi tomato, karena saya melihat di IGV-nya hanya ada tomat seperti itu, Dok. Terima kasih, Dok. Oke, sip. Terima kasih. Terima kasih Dr. Vincent. Apakah ada yang ingin bertanya lagi mungkin? Kemarin tuh kita emang pakainya IGV yang web base-nya ya Dok Vincent, kalau nggak salah. Kebanyakan Sempat IGV pakai web. yang... Kalau saya sih kemarin cobanya pakai ini tuh yang download. Cuman yang menarik dari Iya, IGV ini saya sih, coba buka lagi nih. kalau kita udah tahu pola yang kita mau cari, saya penasaran tuh buat otomatisasinya aja sih, buat iya. Oke, thank you Dokter. Di sini kalau kita buka di, ya Dok, memang dia kayak kita kan masukin referensinya ya. Kalau untuk human pakai GRCH37. Cuman ada pilihan more itu dia ada banyak lagi kayak bakteri, jamur, terus ada kayak anjing, sapi, bahkan ada virus. Tapi kalau emang tanaman memang nggak terlihat. Ya, tomat adanya, tomat ya, kayak Imelda ya. Iya benar Dok. Iya benar Dok. Oke, mungkin kalau belum ada pertanyaan lagi, kita simpan dulu aja. Nanti kalau misalkan di akhir ada yang mau bertanya ke Kak Imelda, kita bisa lanjutkan. Sekarang kita lanjutkan dulu ke pembicara kedua ya. Untuk pembicara kedua, saya coba bacakan lagi CV-nya. Ya, sudah terlihat ya. Pembicara kedua kita ada Dr. Yunianti Lavau, MKK, yang tentunya saya yakin rekan-rekan semua sudah tidak asing lagi. Dr. Yanti, sapaannya ya, oke. Dr. Yanti sendiri menyelesaikan pendidikan dokter umum di UGM, di Fakultas Kedokteran UGM, Universitas Gadjah Mada di tahun 2013, dan beliau sudah menyelesaikan S2 di Magister Kesehatan Kerja di Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia di tahun 2022. Beliau sendiri tentunya saat ini aktif sebagai Medical Practice Manager di Yayasan Satria Budi Dharma Setia, dan tentunya ketika saya minta CV-nya sangat humble sekali, beliau hanya ngasih satu slide ini, jadi tentunya pasti banyak pengalaman dan latar belakang keahlian beliau. Mungkin tanpa berlama lagi kita persilakan Dr. Yanti untuk bisa dimulai sharingnya, Dok. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Dr. Andre. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Jelas, Dokter. Oke, baik. Saya izin share screen ya, tapi sebelumnya saya mohon maaf, kameranya saya nggak nyalakan ya, karena takut sinyalnya nggak stabil.
Oke, saya izin share screen. Iya, nggak apa-apa, Dok. Ya, slide saya apakah sudah terlihat? Sudah, Dok. Baik, jadi sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Dr. Andre sudah menginformasikan kepada saya terkait dengan acara hari ini, kemudian kepada Dr. Vincent juga yang sudah memfasilitasi untuk kegiatan di Makassar, dan saya juga menyapa untuk Imelda juga yang sudah bersama-sama saat kegiatan di Makassar. Untuk sesi hari ini saya membawakan tentang pemeriksaan genetik di bidang kesehatan atau genetic testing in healthcare. Saat di Makassar saya di workshop yang satu ya, jadi dan kebetulan hanya saya sendiri, jadi nanti mungkin kalau ada yang lebih paham tentang workshop satu, nanti silakan saja langsung sharing saja karena saya juga masih tergolong baru untuk hal genetik ya. Tidak berlama-lama saya mulai untuk presentasinya. Jadi workshop diadakan pada tanggal 7 September 2023. Ada 2 sesi workshopnya, yaitu sesi pertama Theory and Practice of Chromosome and Genome Abnormality. Yang kedua adalah sesi kedua tentang Clinical Genetic Disorders in Consanguineous Marriage. Nah, sebagai pembukaan dulu bahwa di genetik ini sendiri di bidang kedokteran ini sudah banyak digunakan dan dapat mengubah terkait dengan pelayanan medis di seluruh dunia. Nah, testing genetik ini sudah banyak digunakan untuk screening, diagnosis, dan menentukan prognosis dari suatu penyakit terkait dengan etiologi genetiknya, dan kemudian digunakan juga dalam terapi, dalam pengobatan yang bisa memperbaiki efektivitas dari pengobatan itu sendiri dan mencegah terjadinya efek samping. Nah, untuk tes genetik ini sendiri banyak digunakan untuk tujuan diantaranya adalah untuk mengetahui apakah di suatu keluarga atau di suatu apakah ada suatu kondisi genetik yang terjadi di suatu keluarga sebelum muncul atau suatu individu sebelum muncul gejala. Kemudian untuk mengetahui apakah ada resiko adanya gangguan di kehamilan dengan kondisi-kondisi genetik tertentu. Kemudian untuk mendiagnosis apakah untuk mendiagnosis suatu kondisi genetik pada individu yang sudah mempunyai gejala, tapi diagnosisnya belum diketahui. Jadi sebagai suatu tools untuk diagnosis. Kemudian terakhir adalah untuk mengetahui dan menjadi panduan dalam suatu pencegahan kanker atau terapi dalam suatu kanker. Nah, untuk genetik testing itu sendiri ada beberapa ya, mungkin semuanya sudah lebih terpapar ya, tapi berhubung saya masih baru terkait ini, saya mau sekalian untuk recall saja bahwa ada beberapa testing, yaitu single gen testing, di mana pemeriksaannya itu spesifik pada satu gen. Ini biasanya dilakukan pada penyakit-penyakit seperti Duchenne muscular dystrophy atau pada penyakit sickle cell disease. Kemudian ada panel testing di mana testing dilakukan pada lebih dalam satu banyak gen ya, kelompok gen. Nah, ini banyak dilakukan pada kelompok misalnya breast cancer, colorectal cancer, dan lain-lain. Kemudian ada large scale genetic atau genomic testing, yaitu bisa dibedakan lagi ada exome sequencing dan genome sequencing. Nah, selain dari testing genomics sendiri itu ada pemeriksaan lainnya, yaitu dengan kromosom, kromosomnya, dan ada pemeriksaan gen ekspresi gen. Nah, untuk hasilnya sendiri bisa positif, yaitu ditemukan adanya suatu penyakit dari pemeriksaan genetik itu sendiri, kemudian negatif, atau terakhir itu tidak jelas, belum diketahui apakah ada perubahan terkait genetiknya. Nah, ini saya tambahkan sendiri karena apa sih aplikasinya di bidang kesehatan ya.
Jadi untuk evaluasi untuk testing genetik sendiri itu perlu dilakukan evaluasinya itu dari technical performance-nya, bagaimana dia bisa melakukan mendeteksi suatu varian atau suatu kelainan di suatu sampel. Jadi kualitas tesnya itu bagaimana, kemudian ketepatannya, apakah dia bisa mendeteksi atau memprediksi kemungkinan dari suatu penyakit atau gangguan fenotip gitu. Jadi terkait sensitivitas dan spesifitas pada suatu penyakit, positif predictive value dan negatif predictive value. Kemudian adanya bukti bahwa ada suatu varian patogenetik. Nah, terakhir adalah clinical utility. Jadi apakah bisa memperbaiki suatu outcome. Jadi dilakukan ada melalui clinical trial dan penelitian yang untuk suatu standar yang sudah ada. Nah, di sesi pertama itu terkait karyotyping. Jadi pada workshop pertama itu kami melakukan penyusunan kromosom. Jadi apa sih karyotyping? Karyotyping adalah suatu proses penyusunan dan sequencing dari semua kromosom yang ada di suatu individu atau organisme. Nah, keuntungannya ini adalah bisa mempelajari perubahan dari suatu kromosom, kemudian dapat mendeteksi suatu perubahan yang kecil seperti delesi, duplikasi, translokasi, inversi dari suatu individu ya, dari suatu penyakit. Ya. Kemudian dilakukan suatu pewarnaan, jadi ada suatu pewarnaan sampai nanti ada proses tadi penyusunan dari kromosom itu sendiri. Nah, untuk manusia karyotype-nya seperti ini. Jadi ada 23 berpasangan. Nah, kami saat workshop itu menyusun. Jadi ada beberapa kasus ya, ada beberapa soal dan itu kami susun apakah ini normal, abnormal, kemudian misalnya kalau abnormal itu terjadi kelainannya di mana, apakah delesi, apa translokasi dan sebagainya. Nah, ternyata penyusunan ini tidak semudah yang kita bayangkan. Jadi semacam menyusun suatu puzzle yang sebenarnya bentuknya sama aja gitu. Jadi menurut saya sih agak rumit ya, tapi bagi orang yang sudah sering mengerjakan mungkin sudah langsung tahu, oh ini kromosom 3 bentuknya panjang, kepalanya lebih pendek seperti itu, atau kromosom XY itu dia berpasangan tapi satunya lebih pendek. Nah, itu benar-benar detail, benar-benar diperhatikan. Nah, saya mau memberikan contoh yang sudah saya kerjakan. Nah, ini hasil dari pekerjaan saya, ini hanya satu soal dan saya kerjakan tuh hampir 30 menit lebih. Memang sangat susah untuk melakukan karyotyping. Jadi meskipun dia sangat susah ya masih digunakan ya sebagai suatu metode diagnostik selain dari tadi testing genetik. Oke, yang workshop yang kedua itu terkait consanguinity. Nah, consanguinity itu adalah penyatuan suatu dari dua individu yang masih ada hubungannya gitu. Biasanya masih dalam lima kekerabatan ya, 5 relasi kekerabatan maksimal. Jadi 5 relasi kekerabatan itu adalah second cousin or closer dengan inbreeding coefficient. Jadi ada suatu coefficient, jadi nilainya itu equal or higher than 0,0156. Jadi ini memang ada koefisiennya sebesar ini dan ini mewakili dari genetik ya, genetik di mana bisa menurunkan, jadi bisa muncul identical gen copy, copies from both parents. Jadi dari orang tuanya itu bisa yang awalnya resesif nanti ke anaknya jadi dominan gitu. Jadi atau istilah awam yang sangat sering kita dengar itu adalah perkawinan sedarah gitu. Jadi misalnya dari sepupu, masih sepupu dari orang tua, nah menikah ke sepupunya, nah itu namanya consanguinity. Jadi pernikahan sedarah.
Nah, kalau misalnya kita lihat di tabel, ini bisa dilihat ya kalau identical twin itu share genetiknya itu adalah 100%. Jadi mereka 100% genetiknya itu hampir sama. Kemudian ada fraternal twin, jadi bukan yang identik ya, kembar tapi tidak identik itu 50%. Nah, kemudian kalau misalnya anak dari orang tua ke anak itu 50%, kemudian dari saudara kandung 50%, kemudian saudara tiri itu 25% dan seterusnya. Jadi bisa dibayangkan ya kalau misalnya ada pernikahan saudara, itu berarti dominannya nanti akan muncul dominan. Jadi dari yang resesif jadi sangat dominan. Dan ternyata ini banyak terjadi, tidak hanya di Indonesia dan di luar negeri juga banyak sekali terjadi. Oke. Nah, untuk mengetahui adanya pernikahan saudara itu ada namanya pedigree. Jadi dibuat silsilah keluarga. Jadi tujuan pedigree ini adalah untuk mengetahui trait ya, dapat melacak suatu kondisi ya, kondisi kesehatan melalui lintas generasi di atasnya gitu. Nah, jadi pedigree ini biasanya menunjukkan hubungan antara anggota keluarga. Jadi di tracing di atasnya itu orang tuanya ada hubungan nggak dengan orang tua suaminya, seperti apakah hubungan dari kakek neneknya, bahkan buyut-buyutnya itu juga bisa di tracing. Nah, di sesi kedua, workshop sesi kedua, ini ada suatu tools ya, pakai website. Ini kita nanti bisa langsung praktekkan saja, dan ini sangat-sangat nggak mudah ya, karena ini kita selama ini juga saya baru tahu kalau misalnya ada tools seperti ini. Jadi dulu mungkin saat masih kuliah, pas koas anak itu menggambarnya pakai manual. Jadi ada pakai manual ya, kita coret-coret di kertas. Nah, ternyata sudah ada websitenya dan ini juga gratis. Nah, nanti kita coba langsung saja. Oke, jadi kita langsung penerapannya saja. Coba saya ini ya, stop sharing dulu. Nah, teman-teman bisa buka ya untuk websitenya, saya share di kolom chat untuk linknya. Nanti bisa dicoba masing-masing. Ini saya kirim di link chat. Boleh dibuka masing-masing ya kalau mau mencoba langsung. Ini soalnya mudah ya, mudah dipraktikkan. Nah, ini saya share screen lagi, kalian cara menggunakannya. Jadi namanya Progeny Genetics. Jadi tampilan yang muncul adalah seperti ini. Sebelumnya slide saya apakah terlihat, Dr. Andre? Ya, terlihat dokter. Ya, okay. Tampilan pertamanya adalah seperti ini. Nah, teman-teman ada dua tampilan, pedigree builder dan draw pedigree. Nah, kalau yang menggambar ini artinya kita menggambar manual. Kalau saya sih yang builder aja jadi lebih mudah. Saya coba yang builder, coba disimulasikan misalnya namanya siapa ya, saya tulis contoh ya. Kemudian next, jenis kelaminnya siapa, misalnya pasiennya atau orang yang kita mau telusuri terkait dengan silsilah keluarganya, contohnya perempuan ya. Nah, ini bisa diisi berapa saudara, berapa ya saudaranya, ada berapa orang, laki-laki, perempuan ya, saudara laki-laki perempuan, apakah dia punya anak ya. Nanti bisa diisi masing-masing, kemudian apakah dia punya anak ya. Oke, saya misalnya coba seperti ini, dan next lagi. Nah, nanti akan muncul tampilan seperti ini. Jadi ada namanya, misalnya contoh nih, nah tanggalnya. Nah, kalau teman-teman atau Bapak Ibu ini misalnya ada nama, age, ini kan banyak banget tulisan tidak nyaman dengan tulisan ini, nah ini juga bisa diatur. Jadi di pedigree display, di centang yang show simbol itu dihilangkan aja. Oke, itu nanti hilang. Nah, sudah hilang.
Nah, kemudian misalnya nih pasiennya yang paling bawah nih, ini yang saya ada kuning-kuning di sekitarnya. Nah, kita misalnya mau nambah dia sudah menikah, ini bisa tinggal ditambahkan aja at relation ya. Misalnya dia sudah menikah ya, berarti dia misalnya at gender ya, kalau misalnya mau mengganti jenis kelamin ya. Kemudian kalau menikah itu tinggal nambah yang di sini aja si spouse ya, at spouse. Oke, langsung muncul at spouse-nya. Nah, nanti dari sini kita bisa nambahkan lagi, misalnya dia itu statusnya adopsi ya, atau adopsi itu artinya dia diadopsi masuk ke keluarga itu. Kalau adopted out berarti dia diadopsi keluar gitu. Kemudian kita bisa menambahkan simbol yang ini apply subtext ini yang apply simbol ini terkait kondisinya. Misalnya dia punya suatu kondisi yang signifikan, contohnya ada penyakit apa ya, atau ada kondisi-kondisi yang memang kita perlu detailkan di dalam pedigree ini. Nah, itu bisa ditambahkan di add condition. Nah, kemudian dia bisa misalnya kita mau nambah ke atas nih, add parent ya, itu juga bisa ke atas. Kalau nambah anak, nah ini bisa ke bawah. Nah, misalnya saya mau menambahkan di orang tuanya nih, di orang tuanya add relation spouse. Nah, jadi ada ayah dan ibunya. Nah, ini bisa ditambahkan otomatis seperti ini. Kemudian misalnya saya menambah orang tuanya dari ibu itu ada 5 saudara. Nah, itu juga bisa tinggal ditambahkan aja. Ya, add sibling. Jadi ada tanda panah ini bisa ditambahkan otomatis. Nah, jenis kelamin juga bisa. Misalnya change gender, ini laki-laki perempuan, perempuan laki-laki. Misalnya saya mau ganti ini menjadi perempuan. Nah, ini tinggal change gender aja jadi female. Kemudian misalnya sudah meninggal juga bisa. Jadi aplikasinya sebenarnya gampang dan gratis ya. Nah, kekurangannya karena gratis ada beberapa tools yang dia nggak bisa. Misalnya kita mau mewarnai hitam di dalamnya. Nah, kemarin sarannya itu harus digambar manual, diarsir manual karena memang belum bisa. Tapi ada yang berbayar sih, sudah ada yang berbayar juga, dan itu lebih komplit isinya. Jadi ya kurang lebih seperti ini penerapannya di dalam bidang kesehatan atau kedokteran. Tadi ada 2, stereotyping ya untuk diagnosis, sama satu lagi terkait dengan pedigree ini kita juga bisa tracing suatu kondisi penyakit atau suatu silsilah keluarga yang memang erat kaitannya dengan penyakit-penyakit genetik seperti itu. Oke, dari saya seperti itu, Dr. Andre. Saya kembalikan ke Dr. Andre untuk sesi selanjutnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Dr. Yanti. Ini menarik banget ya yang baru di-share. Saya juga baru lihat tuh, baru tahu ada websitenya buat bikin genealogi ya, Dok, pedigree. Tadi Iya, kalau Dok, untuk bisa munculin dipraktekkan ininya gimana, langsung. Dok? Yang untuk munculin penyakit. Iya, untuk munculin penyakitnya tadi gimana, Dok? Saya tadi kelewat. Oh iya. Coba saya share ulang ya. Sambil mungkin ada yang mau bertanya, boleh raise hand. Oke. Screen saya kan sudah terlihat, Dok? Sudah terlihat. Ya. Jadi kalau misalnya mau menambahkan suatu kondisi bisa di-apply simbol, Dok. Oh, itu. Ya. Nah, ini saya warnanya oke. ada maksudnya, saya lupa tapi warnanya itu apa saja. Tapi prinsipnya kita bisa menambahkan kondisi-kondisi memang
yang berkaitan dengan pasien Hmm. itu yang kita identifikasi. Gitu. Dan ini menarik sekali karena Oh, ya semacam kita apa ya, ya semacam game gitu, bukan game juga. Jadi kita bisa mengotak-atik suatu ini silsilah gitu ya. Jadi dan gampang sekali, cepat selesai. Gitu. Sila ya dok. Itu kalau urutan anaknya mau diganti tinggal geser-geser aja ya dok. Iya, Misalkan benar. yang probennya mau jadi anak ketiga tuh tinggal. Iya, bisa. Jadi kita bisa delete juga nih. Misalnya nih mau di delete aja nih saudaranya. Are you sure? Yes. Ya, Nanti dia akan tinggal geser aja gitu dok. Kita bisa setting lagi. iya, Delete praktis. juga. Ini mungkin penting banget toolsnya untuk genetic counseling ya dok ya. Ya, Nah itu kalau yang baris atasnya urutan anaknya juga bisa digeser-geser kayaknya ya. bisa. Tinggal di drag kayaknya tadi saya. Iya. Sebenarnya kalau yang manual malah lebih bisa Ya, diotak-atik mungkin lagi karena dia manual gitu ya. Kita butuhnya yang mana? iya dok. Mungkin para peserta ada yang mau ditanyakan dari presentasi Dr. Yanti. Mungkin saya juga sambil bertanya dok, itu kan tadi karyotyping kayaknya rumit banget ya, padahal kita sebagai dokter berpikir sudah pernah belajar gitu tentang DNA dan karyotype, tapi ternyata setelah melihat sendiri kok mirip-mirip juga ya kalau mau nentuin yang mana kromosom berapa gitu. Itu Iya, benar sekali, Dok. fotonya itu diambil saat kromosom itu ada di bawah mikroskop, itu diambil terus baru disusun gitu ya dok? Iya, jadi kalau nggak salah fase apa gitu, jadi ukurannya seperti itu, bentuknya seperti itu, jadi nanti baru disusun gitu dok. Ada fasenya gitu, saya lupa fase yang bagian apanya. Jadi nanti jadi kan prosesnya itu dalam siklus ada selnya ya? disimpan, iya benar, diambil dulu sampel darahnya ya, kemudian dilakukan prosesnya, dan itu juga harus tepat pada fase itu, karena kalau nggak tepat pada fase itu nanti akan berbeda mungkin saja berbeda hasilnya ya. Yang jelas ada fase tertentu dan pengecetannya juga ada pengecetannya gitu. Nah setelah melalui proses itu dilakukan karyotyping. Nah karyotyping itu yang tadi satu-satu disusun dan itu ya saya kalau saya sendiri sih susah sekali ya, susah sekali karena mirip semua gitu ukurannya, apa bentuknya gitu dok. Di guide langsung di coachingnya langsung sama Prof Damayanti ya dok? Oh yang karyotyping sama Prof Sultana, beda. sama Prof Sultana dok. Yang pedigree sama Prof Prof Damayanti. Sultana ya. Ya. Tapi mereka sudah pakar semua ya, jadi ini ya mereka sudah Dr. pakar Vincent semua. Iya. Jadi mereka lihat satu ini nggak kromosom serem aja udah juga tahu ya dok kalau ini diajarin langsung. kromosom berapa gitu. Oh gitu, udah matanya udah train banget ya. Iya. Kalau saya ini masih Dr. lihat, Vincent aduh mau ini tanya gimana ya. Oh ya silakan Dr. silakan Vincent. dok. Oke. Jadi yang pedigree tadi itu kan bermanfaat buat ini ya, buat semacam kalau kita mau ngerjain analisis terkait apakah ini memang ada kecenderungan turunan atau enggak. Nanti kalau kita mau hubungkan dengan misalnya dari hasil NGS atau dari hasil sequencingnya, saya agak penasaran aja sih. Jadi untuk korelasi antara ya harusnya sih lewat haplotype dari ininya ya, dari orang tua, terus nanti kalau udah bisa kepecah haplotype-nya baru nanti kita bisa lihat kontribusi gen dari masing-masing
apa namanya masing-masing dari uh, uh, keturunannya ya. Nah, kalau di yang pertanyaan saya itu lebih ke arah ini, kalau nanti penggunaan klinisnya bisa ada nggak contoh gitu ya? Contoh penggunaan klinisnya itu aja sih. Misalnya ada kecurigaan apa gitu ya, kok misalnya anaknya sering keguguran atau mungkin dari orang tuanya, paman-pamannya meninggal di usia dini atau gimana? Nah itu boleh digambar nih untuk ini. Ya itu aja sih. Terima kasih. Ya, baik. Ya, izin ya Dok Andre, saya langsung jawab ya pertanyaan dari Dokter Vincent ya Dok. Ya, jadi Iya dok, silakan. terkait ya, jadi terkait dengan pedigree ini sendiri Dok, ini sudah sangat banyak digunakan terutama pada kasus-kasus ini ya. Kalau kemarin berhubung materi ini dibawakan oleh Prof. Damayanti ya yang basicnya dari anak ya, jadi itu memang sudah banyak dipakai Dok di klinis. Jadi beliau juga sharing ya, dia ada kasus-kasus, saya lupa nama penyakitnya ya, memang penyakit yang jarang kita temui karena ini hanya sering terjadi pada kasus-kasus orang tua yang menikah sedarah yang tadi 5 tingkat kekerabatannya itu. Nah, jadi ada penyakit-penyakit yang bisa dideteksi Dok dari apa namanya pedigree ini. Misalnya ya tadi misalnya kasus ada gangguan di anaknya ini dia misalnya gangguan dari bentuk muka, dismorfi ya, dismorfi di khasnya mungkin kelihatan dari muka kok berbeda gitu. Kemudian sindrom ya. Jadi kebanyakan yang kedeteksi penggunaan kasus-kasus untuk pedigree ini sindrom, berupa sindrom. Jadi bukan hanya satu gejala tapi sindrom dari mukanya, dari darahnya, terus dari yang lain gitu. Nah, kemudian saat ditanyakan ternyata dari sepupunya atau dari saudaranya yang lain itu juga ada. Nah, dari situlah muncul kecurigaan apakah perlu dilakukan namanya tracing dari keluarganya di jangan-jangan ada hubungan dengan kekerabatan gitu ya, karena khasnya itu ada penyakitnya yang jarang dan ada penyakit yang sama dengan keluarganya atau saudara kandungnya pernah seperti itu, tapi nggak kedeteksi penyakitnya apa. Nah, kemudian saat disusun silsilah keluarganya dan memang bisa saja ya ada hubungan misalnya dari kakek neneknya ya, dari silsilah di atas-atasnya dan uh, itu biasanya ya dari sharing beliau itu awalnya nggak ngaku gitu, mereka nggak ngaku dan mereka ya tidak tahu, bisa saja tidak mengaku dan tidak tahu. Jadi sangat penting untuk pedigree, terutama pada kasus-kasus uh, yang tools yang dipakai dalam diagnosis di bagian penyakit genetik gitu Dok. Memang sudah banyak dipakai sih Dok untuk pedigree ini. Terutama mungkin pada kalangan dokter spesialis anak ya dok. Iya Dok, benar sekali. Sepertinya ini memang mereka kalau di spesialis anak itu wajib ya kalau ada kasus sindrom, pasti akan selalu dilakukan pedigree gitu Dok. Baik, Dokter Vincent ada tambahan pertanyaannya? Dari saya sudah cukup, terima kasih. Baik, dari peserta lain apakah ada yang mau ditanyakan lagi dari kedua pembicara? Hari ini cukup ramai ya, sampai 24 tadi pesertanya. Terima kasih nih kepada semua peserta sudah mau ikut berpartisipasi. Mungkin untuk yang next kita akan juga coba bikin format
yang interaktif ini juga menarik juga ya. Jadi mungkin yang IGV-nya kita coba interaktif kali ya, Dr. Vincent. Ya, setuju. Apakah ada pertanyaan lagi yang lain? Atau komentar mungkin? Kalau tidak ada, mungkin kita tutup saja, Dr. Vincent. Ya, silakan Dr. Andre. Baik. Ya mungkin mumpung dengan udah rame ya, saya mungkin tambahin sedikit ya. Tadi pas awal kan masih belum Oh, ada banyak. ya, silakan, Dok. Ya, jadi mungkin saya akan ngulang sedikit. Mungkin sebagian dari rekan-rekan di sini ada yang sudah PKS dan ada yang belum ya. Sekali lagi yang saya ingin tegaskan kalau saat ini kita sudah ada 8 sequencer dan 2 sudah kita distribusikan. Ada sekitar 3 lagi yang kita akan distribusikan. Tapi nanti masih ada sekitar 3 yang akan standby dan siap untuk didistribusikan ke rekan-rekan yang terutama yang bisa sudah menyelesaikan PKS penempatan alat gitu. Jadi kalau ada rekan-rekan di sini yang masih penasaran nih kenapa nih alatnya belum datang yang kemarin udah diskusi. Jadi kami memang bisa menempatkan alat tuh kalau memang PKS-nya sudah selesai dan juga untuk terkait lanjutan penelitian juga demikian juga. Jadi kami sangat menunggu untuk bisa menyelesaikan untuk PKS penempatan alat dan PKS penelitian. Dan kami juga ucapkan terima kasih untuk berbagai rekan-rekan yang sudah menyelesaikan PKS penelitian dan penempatan alat. Penelitiannya juga sudah mulai kita support ya. Third party reagennya sudah kita beli sebagian dan kita sebagian lagi masih proses procuring ya. Terutama mungkin saya sebutin aja dari teman-teman di Fakultas Biologi UGM, kemudian di Pasca Sarjana Unpad, di IPD Unair, di teman-teman di FMIPA IPB, kemudian teman-teman di HRC, teman-teman di ITDEL. Nah itu kita akan distribusikan terlebih dahulu untuk ke sana. Tapi kalau memang nanti teman-teman yang lain, kami harap teman-teman yang lain bisa segera menyusul ya dari universitas lain untuk bisa kami distribusikan sequencer. Sekali lagi sequencer ini didistribusikan secara cuma-cuma ya, secara cuma-cuma dan untuk penelitian yang berhasil PKS itu juga akan mendapatkan reagen untuk sequencing juga secara ya itu secara gratis ya karena akan disupport oleh yayasan. Dan untuk flow cell sendiri saya ulang lagi kalau untuk untuk P2 Solo untuk nanopore itu kita bawa lebih dari 3.000 flow cell ke Indonesia. Tapi ya kita importnya sesuai dengan kebutuhan. Kemudian untuk review dan ya kita juga sedang bawa review dari TechBio, review dan Onso. Untuk review sendiri kita bawa 800 flow cell, sementara untuk MGI itu juga ada T7 dan G400 yang kami juga bawa ratusan flow cell yang bisa support untuk teman-teman sekalian. Jadi demikian kami harap apa yang kita kerjain bisa membantu rekan-rekan sekalian untuk bisa istilahnya akselerasi dari kapasitas sequencing di Indonesia dan juga meningkatkan pengetahuan dan teknologi di universitas rekan-rekan sekalian. Ya, demikian sedikit tambahan dari saya. Saya kembalikan ke Dr. Andrew. Terima kasih Dr. Vincent atas sepatah dua patah kata tambahan mengenai informasi mengenai alat sequencer ya. Nah, tadi sudah kita simak bersama paparan dari Kak Imelda dan juga Dr. Yanti mengenai workshop yang telah dilaksanakan di Makassar dari INA SHG. Banyak informasi baru yang tentunya juga kita sudah dapatkan bersama ya dari acara ini. Kalau dari Kak Imelda tadi ada sharing mengenai
penggunaan satu tool yang namanya IGV itu untuk tanaman. Memang kemarin saat kita workshop itu lebih banyak penggunaan untuk manusia, tetapi ini bioinformatics ternyata juga bisa digunakan untuk tanaman apabila kita memiliki referensi genomnya. Kemudian kita juga sudah mendengar paparan dari Dr. Yanti mengenai pemeriksaan genetik di bidang kesehatan, update saat ini dari INASHG. Yang pertama tadi tentang karyotyping, yang kedua tentang penggunaan web-based tool yang bernama Progeny Pedigree Tool ya, untuk membuat silsilah atau pedigree yang lebih praktis gitu ya, jadi nggak perlu tulis tangan atau digambar lagi, seperti itu. Ya, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih sudah bergabung di acara sharing session Yayasan Satria Budi Dharma Setia YSDS pada siang hari ini, di siang Sabtu hari yang baik ini, dan juga terima kasih kepada Dr. Vincent, Dr. Yanti, dan Kak Imelda ya atas sharingnya. Apabila ada salah kata, saya ucapkan mohon maaf, dan sampai jumpa lagi di acara sharing berikutnya. Terima kasih. Terima kasih, Dok. Terima kasih, Terima kasih, Dok. Dok. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih, Terima Dokter. kasih